Bismillahirrahmanirrahim. 90,2 Selambi FM Syedaralun. Selamat pagi Syedaralun. Alhamdulillah, seperti yang sudah saya janjikan tadi, bersama saya Syita, kita akan berbincang dalam program Kopi Bengoh bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio kita hari ini dengan tema persiapan dan kesiapan semangat Gema Ramadan di Masjid Raya Baitur Rahman. Dan juga Syedaralun, kami mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi bersama kita di sini melalui telepon ke 0651 637172 atau juga bisa melalui WA ya Syedaralun ke 0811 689020. Dan Anda juga bisa menyaksikan kita Syedaralun melalui live streaming di Facebook kita Serambi FM dan juga Instagram kita Serambi FM hingga nanti sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan jangan kemana-mana Syedaralun, tetap terus stay tune di 90,2 Serambi FM Laguna Beritana. Ya, alhamdulillah sekali nih Syedaralun, pagi hari ini sudah hadir narasumber saya, ada Ustadz Ambia. Beliau selaku Ketua 2 Remaja Masjid Raya Baitur Rahman sekaligus Koordinator Gema Ramadan 1442 Hijriah. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Masya Allah. Dan juga sudah hadir Adam Juliandika selaku Ketua Humas Remaja Masjid Raya Baitur Rahman Aceh sekaligus Ketua Panitia Gema Ramadan 1442 Hijriah. Assalamualaikum, selamat pagi Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Iya Syedaralun, mendekati bulan Ramadan ini ya Syedaralun, semangat Ramadan sudah mulai terasa ya, sudah mulai membara. Apalagi nih bagi Anda Syedaralun yang berusaha menyempatkan waktunya mengunjungi dan beribadah ke Masjid Raya Baitur Rahman. Pastinya selama bulan Ramadan ini insya Allah nuansa Ramadannya akan lebih terasa ya, akan terus melekat dengan adanya kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh remaja Masjid Raya Baitur Rahman ini, yaitu Gema Ramadan 1442 Hijriah. Nah, seperti apa Syedaralun Gema Ramadan di tahun ini, yaitu pada 1442 Hijriah kali ini di Masjid Raya Baitur Rahman? Kita akan langsung berbincang dengan Ketua 2 Remaja Masjid Raya Baitur Rahman dan Ketua Humas Remaja Masjid Raya Baitur Rahman. Nah, ini langsung saja nih yang ingin kami tanyakan nih, Ustadz, boleh dijelaskan sedikit ini Gema Ramadan ini seperti apa? Silakan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Serambi FM dimanapun berada, di awal saya ingin sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kami berdua ini mewakili dari pengurus remaja Masjid Raya Baitur Rahman mengucapkan terima kasih sekali pertama dulu Kak Syita. Wah, ya. Sama-sama Ustaz. Ya, karena sudah diberikan kesempatan untuk bisa berhadir di talk show ini ya di Serambi FM. Ya, alhamdulillah. Ini apa istilahnya, sebelumnya saya mendengarnya di Secret Remaja Masjid setiap acara. Jadi saya ini juga penggemar dari Serambi FM nih. Wah, alhamdulillah Ustaz. Jadi pada hari ini alhamdulillah sudah diberi kesempatan oleh Serambi, sudah bisa kami sharing apa kegiatan-kegiatan kami di Masjid Raya Baitur Rahman. Salah satunya itu nantinya yang lebih khusus kita bahas masalah Gema Ramadan. Ya insya Allah sebentar lagi, nggak lama lagi Kak Syita. 28 hari lagi. Wah, nggak terasa ya Ustaz. Iya, nggak terasa. Jadi saya ingin memaparkan dulu tentang remaja masjid Kak Syita. Nanti mungkin untuk lebih khusus tentang Gema Ramadan akan disampaikan oleh ketuanya langsung, nanti Ketua Gema Ramadan, Bang Adam. Iya, ada Bang Adam. Jadi apa itu remaja Masjid Raya Baitur Rahman? Dia kan gitu. Iya. Itu satu lembaga yang dibentuk untuk wadah anak-anak muda nih Kak Syita, untuk
kaum remaja, untuk anak-anak muda, sehingga mereka ini menjadi generasi yang cinta kepada masjid. Wah, Masya Allah. Iya, karena sekarang ini kita lihat banyak anak-anak muda itu sudah jauh dari masjid. Iya. Ya, kita lihat yang sholat di masjid istilahnya itu rata-rata orang yang tua. Sudah kalah anak muda ya Ustaz ya. Iya, padahal semangat anak muda sebenarnya yang harus lebih banyak begitu. Dan di sisi lain juga tujuan dibentuknya remaja masjid ini membentuk generasi yang cinta masjid. Selain itu juga menjadi pusat kegiatan remaja masjid, remaja-remaja Ya. apapun itu senternya di masjid. Jadi remaja masjid ini bukan hanya sholat gitu ya, bukan hanya mengaji, tapi di remaja masjid ini Kak Sita, kita di sini banyak yang bisa kita lakukan. Nantinya salah satunya Gemar Ramadan ini, kegiatan-kegiatan yang sangat menarik untuk diikuti oleh para remaja. Mungkin sementara itu saja yang bisa saya sampaikan dulu. Mungkin lebih lanjut nanti kita diskusi bagaimana kegiatan-kegiatan di remaja masjid, khususnya Gemar Ramadan kali ini. Mungkin itu saja Kak Sita dari saya. Ustaz, Masya Allah sekali ya. Boleh Bang Adam nih langsung nih menjelaskan nih, ini Gemar Ramadan ini seperti apa? Dan sebelumnya apa udah ini ya, udah jadi kegiatan rutin setiap tahunnya tahunan. Ya? Dari tahun berapa itu? Dari periode sebelumnya juga sudah dijalankan dan sampai periode saat ini kayak gitu Pak. Jadi emang udah diturun-turun senior sebelumnya, pembina-pembina kami juga udah pernah menjalankan kegiatan Gemar Ramadan ini di tiap bulan Ramadan. Boleh nih dijelasin Gemar Ramadan ini tuh seperti apa? Jadi Gemar Ramadan ini bagi kami itu kegiatan yang bisa mengisi waktu luang di bulan Ramadan itu sendiri, khususnya di Remaja Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Jadi Gemar Ramadan ini kita akan mengisi dalam 9 program, yaitu yang pertama tentang bakti sosial, kajian online, safari Ramadan, buka puasa bersama, one day with Al-Quran, lomba da'i cilik, posko perbaikan bacaan sholat, kunjungan sosial atau disingkat dengan Kunsos, dan yang 9 yaitu radio on talk seperti hari ini. Kayak itu Kak. Jadi kami juga mengangkut tema di sini tentang mempererat ukhuwah Islamiyah remaja Masjid Raya Baitur Rahman dalam bulan suci Ramadan. Jadi Gemar Ramadan ini juga bisa sebagai ajang silaturahmi, yang mana yang mungkin selama ini kita aktivitasnya sibuk di luar, di bulan Ramadan ini kita bisa berkumpul membuat kegiatan satu yang produktif, yaitu tentang kegiatan Gemar Ramadan. Mungkin untuk gambaran sekilasnya seperti itu Kak. Wah, berarti dari 9 program ya. Dari 9 program itu adakah satu mungkin yang unggulannya nih programnya nih Bang Adam? Mungkin ini kalau dari saya pribadi ya, karena kan bagi orang kan masing usahamnya mungkin ada program yang unggulan bagi beliau kan. Bagi saya pribadi yaitu satu atau duanya, yaitu tentang bakti sosial dan kunjungan sosial. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena bakti sosial itu pertama kita memakan waktu pergi ke sana, misalnya dalam tahun lalu itu ke Aceh Utara ya Ustaz ya, bersama Ustaz Rizky. Di situ juga makan waktu kita nilai pesan dan kandungnya, kita bisa melihat langsung masyarakat di sana, menyapa, ikut kegiatan bersama dengan masyarakat. Itu untuk bakti sosial bagi saya pribadi, karena saya yang menghandle ya bukan menghandle, saya yang mahasiswa kami lah yang baru-baru kayak gini kan, jarang sana kok. Bagi kami kan kalau dapat jarang kayak itu kan KKN, mungkin baru bisa. Dan selanjutnya itu kunjungan sosial. Kemarin itu kami ke Panti Jompo di Ole Karing, Panti Jompo Genasih, yaitu juga kita bisa melihat tentang orang-orang tua di sana, para lansia. Berarti kegiatan ini tidak hanya di dalam masjid raya saja ya? Berarti kita lakukan juga di luar masjid raya, termasuk seperti talk show kita hari ini juga ya. Kalau dari Ustadz sendiri nih, program unggulannya apa nih Ustadz? Ya, Kak Sita, seperti Kak Sita bilang yang tadi itu, kita ini yang Gemar Ramadan atau yang umumnya nih? Gemar Ramadan. Gemar Ramadan, iya. Sama seperti Ustadz Adam sampaikan tadi, yang menjadi prioritas kita yaitu yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Salah satunya itu yaitu seperti bakso sosial, dan juga seperti safari Ramadan. Kita juga ada mengadakan safari Ramadan nih Kak Sita. Wah, mantap sekali nih Ustadz jadi mulai dari malam pertama itu remaja-remaja ini yang sudah dilatih istilahnya, baik dari da'inya, dari imamnya, dari azannya, itu sudah disebarkan ke seluruh masjid yang ada di Banda Aceh dan Aceh Besar. Jadi
mungkin di puasa ini yang menjadi sorotan kita selain dari bakti sosial yang Ustaz ada sampaikan tadi, mungkin safari dakwah inilah yang menjadi penompang dakwahnya ya, yang langsung terjun ke masyarakat. Oh, ini dari remaja Masjid Baitur Rahman. Oh, beginilah anak-anak muda sekarang sudah berani dia tampil di depan. Kita lihat sekarang Kak Cita, berapa banyak anak-anak muda sekarang yang mengisi di bagian pemerintahan. Berapa banyak sekarang anak-anak muda yang diberi peluang untuk menjadi pendakwah. Saya rasa masih berkurang kali Kak Cita. Makanya berawal dari remaja Masjid Raya ini, berawal dari Gemar Ramadan nanti, ini menjadi pelapor lah anak-anak muda ini berani tampil di depan sekarang. Berarti duniawi ada, akhiratnya juga ada. Betul, ya Ustaz ya. betul Kak Cita. Allah. Nah ini Ustadz, dari semua program ini tentunya pasti ada jadwal-jadwalnya ya Bang Adam ya. Apakah ini akan dimulai pada awal Ramadan atau mungkin akan dimulai pada mungkin dari megang atau ini seperti apa programnya? Boleh silakan Ustadz. Oh, untuk jadwalnya kita sudah atur itu. Kan kita membuat program itu sudah kita rapat dengan panitia. Itu kemarin itu di rapat di Sekretariat Remaja Masjid Baitur Rahman itu sudah menentukan matrik kerjanya, maksudnya matrik dari planning yang sudah kita laksanakan berawal dari pertama Ramadan. Tapi persiapannya sudah dari sekarang, Kak Cita. Sudah jauh-jauh hari. Iya, dari 3 bulan sebelum Ramadan kita sudah membuat proposal kegiatan yang nantinya mungkin kita sebarkan ke masyarakat mungkin bisa berkontribusi di kegiatan kita ini. Salah satunya itu ada kegiatan buka puasa nanti di masjid kan begitu. Ada nanti kalau yang ada kontribusi dengan masyarakat seperti di awal Ramadan kita udah mulai ya, seperti pos perbaikan sholat, bacaan sholat. Itu di Masjid Raya kita buat pos-pos nanti di bawah payung misalnya Kak Cita kan, kita buat pos itu, di situ ada orang yang menyimak bacaan sholatnya. Jadi mulai dari awal Ramadan kita sudah memulai terus. Insya Allah sudah nampak kegiatan-kegiatan remaja masjid itu di Masjid Raya Baitur Rahman dan di luar insya Allah. Masya Allah ya, berarti juga ada beberapa titik ya Ustadz ya nantinya di dalam kawasan Masjid Raya dan juga halaman Masjid Raya Baitur Rahman ini. Nah boleh dijelaskan nih Bang, bagaimana persiapan dan kesiapannya nih selama proses Gemar Ramadan ini Bang Adam? Persiapannya kami terus mencoba melakukan yang terbaik pastinya kan. Dan selanjutnya kami pribadi pun, saya pribadi selaku ketua panitia mengharapkan semoga kegiatan pada hari ini dan juga nanti di bulan Ramadan nanti bisa mendapatkan pahala pastinya dan juga ladang investasi pahala di akhirat nanti. Untuk kesiapannya kami terus bersiap Kak, seperti itu, karena kalau mau bersiapnya karena Ramadan pun seperti Ustaz bilang tadi 28 hari lagi. Nggak terasa ya. Gitu Kak. Berarti tetap harus semangat dan terus ini ya, terus memantau, terus berusaha untuk melakukan ya Ustadz ya. Iya betul. Oke baik, ini misalkan nih Ustadz ada Syedaralun yang ingin berdonasi, itu apakah bisa Ustadz kita berdonasi, dan kalau bisa kemana kita akan berdonasinya Ustadz? Iya, sebelumnya memang kegiatan Gemar Ramadan ini kegiatan bersama, istilahnya itu menjadi adang amal. Istilahnya remaja masjid ini sebagai pelapor, jadi membuka sebesar-besarnya kepada orang dermawan yang ingin berdonasikan melalui remaja Masjid Baitur Rahman. Salah satunya bisa nanti seperti bakti sosial, bisa kita salurkan ke orang-orang yang di pelosok, kayak kemarin itu ke Aceh Utara. Itu di Buluh, itu dalam pedalaman. Jadi ada satu unik kisah nih sebelum kita kasih nanti nomor rekeningnya nih. Boleh. Jadi pas kami pergi ke Poloksok itu, Kak Cita, kami bawa kurma nih dari para donatur. Kurma banyak dikasih sama donatur, ada berapa puluh kota. Dari rakyat untuk rakyat ya? Iya betul. Jadi disalurkan melalui remaja Masjid Raya Baitur Rahman. Terus sampai sana apa? Waktu pembagian hari H itu, pembagian kurma itu, Masya Allah. Ini saya terharu kali ini Kak Cita. Menangis ibu-ibu di situ. Karena apa? Selama Ramadan ini beliau belum makan kurma. Masya Allah. Segitunya kita di sini di Banda Aceh, walaupun di sini tiap hari malah kita makan kurma. Tapi orang-orang yang kurang beruntung
di sana tuh belum pernah merasakan kurma. Terima kasih Ustadz, kata nenek di situ kan. Iya. Terima kasih Ustadz atas bantuannya. Semoga Allah memberkahi, kata dia sambil nangis karena kami nggak pernah makan kurma selama Ramadan ini. Alhamdulillah pada hari ini Ustadz sudah membawa kami sangat bahagia, katanya. Nah, di sahabat Serambi FM di mana berada, kami di kegiatan Gemar Ramadan ini juga membuka donasi yang nantinya bisa disalurkan langsung ke masyarakat. Nanti dengan program yang kayak bakti sosial, kita kunjungi ke sosial, kita bagi-bagikan nasi bungkus ketika buka puasa, ketika sahur, juga nanti dipergunakan kegiatan-kegiatan di Gemar Ramadan ini. Nah, untuk rekeningnya Kak Cita boleh kami sebutkan atau gimana? Boleh, silakan Ustadz. Mungkin boleh, ada Syederalun yang ingin sangat bersemangat nih untuk mendonasi, silahkan Ustadz. Oh ya, ini kita ada 2 rekening. Rekening pertama itu langsung dari panitia Gemar Ramadan, yaitu atas Bank BRI Syariah dengan nomor rekeningnya 1053543417. Saya ulangi lagi Kak Cita ya. Boleh. 1053543417 itu atas nama Ferry Satya Polas. Beliau adalah bendahara dari Gemar Ramadan ini. Yang kedua yaitu dari Bank Aceh Syariah 116610 itu atas nama Remaja Masjid Raya Baitur Rahman. Oke, baik, berarti ada 2 rekening. Ada 2 rekening, kadang mau transfer ke Bank Aceh, kadang mau transfer di BRI Syariah. Kalau misalnya langsung menuju Remaja Masjid Raya Baitur Rahman ini apakah boleh? Boleh. Boleh ya? Boleh ya Bang Adam ya? Langsung ke sekretariat. Ya, mungkin ada Syederalun yang lewat depan Masjid Raya, mungkin langsung saja gitu ya, mungkin langsung ke sekretariat remaja masjidnya. Oke, baik. Jadi ini kita udah tahu ya tadi programnya juga ada 9, penempatannya juga di beberapa titik juga ya Ustadz ya Bang ya. Ada beberapa titik dan ada jadwal-jadwalnya sendiri. Nah, bagi kami nih selain remaja masjid nih Ustadz dan Bang Adam, kami yang ingin berpartisipasi, bagaimana sih caranya supaya kami bisa berpartisipasi? Apakah langsung datang ke masjid, duduk, ikut bergabung dalam rombongan, atau harus daftar dulu, atau seperti apa itu? Boleh dijelaskan Bang Adam? Bagi saya yang pertama yaitu mungkin di bagian posko perbaikan bacaan sholat. Kenapa saya bilang itu lebih dominan? Karena itu bisa langsung dihadiri dan langsung bisa berpartisipasi dalamnya. Karena salah satunya kita bisa langsung ikut berpartisipasi dan mengisi kegiatan tersebut, dan kita juga bisa dapat ilmu. Mungkin ada kebacaan salah-salah kita yang baca salat selama ini, kita bisa belajar di sana. Seperti itu. Jadi mungkin bagi yang ingin berpartisipasi bisa langsung hadir di posko perbaikan bacaan salat, dan juga mungkin nanti di edisi buka puasa bersama, yang dimana itu juga bisa jadi seperti Ustaz Ambia bilang tadi, mungkin nanti kami di sesi buka puasa bersama dengan para jamaah, atau mungkin nanti bisa kita bilang di sahur bersama. Nah, itu mungkin akan dikondisikan kembali seperti itu Kak. Mungkin itu. Berarti boleh langsung bergabung saja, tidak payah daftar-daftar ya Ustaz? Ada daftarnya, ada daftarnya nanti di poskonya itu ada, karena mengingatkan ini di Covid Kak. Jadi maksudnya kan harus disesuaikan sesuai protokol kesehatan. Apalagi kami remaja Masjid Raya ini kan, khususnya Masjid Raya ini kan sangat dijaga ketat oleh pihak polisi dan tentara seperti itu. Jadi mungkin ada daftar sebagai untuk data, dan kita mengetahui berapa estimasi tiap orang yang untuk ikut dari kegiatan misalnya di posko perbaikan bacaan salat ini. Seperti itu Kak. Oke, luar biasa sekali ya. Terus nih kalau misalnya untuk bergabung ya, itu kegiatannya dari pagi, ataukah dari sahur sampai imsak sampai siap salat tarawih, atau seperti apa kegiatan Gemar Ramadan ini? Boleh dijelaskan Bang Adam? Mungkin di Ustaz tambahkan. Jadi kita mungkin balik lagi ke bagian posko perbaikan bacaan sholat. Kenapa itu memang langsung berhubungan dengan masyarakat, dan juga safari Ramadan itu udah pastinya itu jadwalnya itu subuh misalnya kita bilang, dan juga salat tarawih. Kenapa? Karena itu betul-betul safari Ramadan yang langsung kenanya pertama juga ada silaturahimnya antar remaja masjid dan para jamaah di situ. Kedua juga dakwah yang ingin kita sampaikan dari kami remaja masjid ke tiap-tiap masjid yang telah sesuai Ustaz bilang tadi, yang telah digilir ke masjid-masjid yang ada di Kota Banda Aceh. Selanjutnya itu untuk posko perbaikan bacaan sholat, bisa jadi ya, karena mengingat juga seperti saya bilang tadi kondisi pandemi, dan kita belum tahu gimana arahan, berapa hal yang mungkin kita masih terus dibincang tentang posko ini.
bisa kita bilang mungkin kegiatannya ini siap salat zuhur, mungkin di waktu siang hari atau di siap asar menjelang buka puasa. Jadi kita seperti saya bilang tadi mengilat dulu orangnya berapa yang daftar. Jadi kita lah estimasi orang sehingga kita tahu berapa per orang yang untuk wajib dikenakan waktunya atau durasinya, Kak. Oke, baik. Gitu. Oke, boleh nanti Ustadz tambahkan lagi setelah kita rehat sejenak. Ya, Syeda Ralun jangan kemana-mana, stay tune terus di 90,2 Serambi FM Laguna Beritana.